Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Bram Manaha. Dan kali ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu anak pendusta jadi mu'alaf. Oleh karena itu saudara, saya harap menyaksikan video ini sampai selesai agar saudara tidak salah paham. Oleh karena itu, sebelum kita membahas lebih jauh dari topik ini, mari kita saksikan terlebih dahulu cuplikan video berikut ini. Saya ini orang yang tidak pernah sakit. Saudara, kita sudah menyaksikan cuplikan videonya ya. Dia katakan bahwa aku tidak pernah sakit. Saya ulangi ya. Aku tidak pernah sakit. Wah, sombong sekali. Ya. Hal ini sebenarnya dikatakan oleh kitab Amsal, yaitu Amsal pasal 10 ayat 19 dikatakan, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Jadi saudara, Yahya Waloni ini adalah orang yang banyak bicaranya. Kalau dia bicara seperti pantat ayam yang tidak pernah berhenti, atau seperti kaset yang rusak sehingga ribut, berisik. Dia tidak tahu apa yang dia katakan. Akibatnya dia melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ya. Kemarin dia ngomong A, hari ini dia ngomong B, nanti besoknya dia ngomongnya C dan terus menerus. Sehingga apa yang dia omongkan kemarin dia lupa. Sehingga dia melakukan hal yang kontradiksi dengan apa yang dia katakan. Nah, karena ayat ini mengatakan bahwa dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Pasti katanya ada pelanggaran. Nah, mari kita melihat kepastian daripada Yahya Waloni yang banyak nyerocos, yang banyak ngomong, akibatnya melakukan pelanggaran. Dan dia masuk di dalam lubang yang dia gali sendiri. Mari kita lihat apa katanya. Saya datang di sini mungkin tidak lama karena saya dalam keadaan sakit saat ini. Saya sakit sudah beberapa hari, besok saya langsung mau ke Batam. Ini saya sudah beberapa malam berdakwah, siang malam. Kemarin dari Muara Takus. Nggak tahu sakit apa ini, sudah berapa bulan di dalam perut. Mau mati nggak, Pak? Mau mati nggak? Saya banting-banting kau nanti. Kau mau coba sama saya? Hah? Saksi mati nanti kau. Hah? Saya penggal kepalamu nanti. Kau mau coba saya nanti ya? Saudara perhatikan di situ ya. Di videonya yang pertama tadi dia katakan, aku tidak pernah sakit. Ini kan kesombongan, keangkuhan. Dan apa yang terjadi di dalam videonya baru kita saksikan. Begitu kurang ajarnya dia. Begitu dia marah sekali ketika ada seorang anak katakan mau mati ya Pak. Dia ngancam untuk mau penggal kepala anak itu. Kenapa dia tidak langsung penggal? Karena kalau dia berani penggal, maka akan dikeroyok. Itulah yang dikatakan oleh Alkitab di dalam Amsal pasal 21 ayat yang ke-24 yang berkata, orang yang kurang ajar dan sombong, pencemooh namanya. Ia berlaku dengan keangkuhan yang tidak terhingga. Dia berlaku angkuh dengan tidak terbatas. Dia merasa hebat. Ngancam penggal kepala orang. Nantang-nantang anak kecil.
untuk penggal kepala. Ini orang angkuh yang tidak terbatas. Sangat angkuh, amat terangkuh. Kurang ajar, masa lagi ceramah, ngancam-ngancam orang. Itu kan kurang ajar namanya. Ini namanya ustadz kurang ajar ini. Masa seorang pengajar ulama kurang ajar seperti ini? Karena kesombongan, karena keangkuhan, sehingga dia berlaku dengan keangkuhannya yang tidak terbatas, saudara. Wow. Mari kita lanjutkan, saudara. Apa yang terjadi orang seperti ini dikategorikan seperti orang apa? Selain keangkuhan, kesombongan, kurang ajar. Apa yang layak untuk dilabelkan kepada orang semacam ini? Karena memang orang ini adalah seorang pendusta. Nanti kita lihat kenapa dikatakan anak pendusta. Saudara, orang yang sombong atau orang yang congkak, yang banyak bicara sehingga melakukan banyak kesalahan, dikatakan oleh Tuhan sebagai dosa. Di dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-21 ayat 4 dikatakan, mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Jadi dikatakan bahwa mata yang congkak, hati yang sombong, itu adalah pelita bagi orang fasik. Orang fasik adalah orang yang tahu kebenaran, orang yang tahu bahwa sombong itu adalah dosa. Tetapi dia melakukannya, dia tidak mau tahu. Yang penting dia bicara. Dan itu disebut dosa. Kesombongan adalah sifat mendasar daripada iblis. Maka itu kategorinya adalah dosa. Selanjutnya orang seperti Yahya Waloni ini dikatakan oleh Tuhan adalah orang bodoh. Orang yang tolol. Di dalam kitab Pengkhotbah pasal 10 ayat 14 dikatakan, orang yang bodoh banyak bicaranya. Meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Jadi di sini Tuhan katakan bahwa orang yang bodoh itu banyak bicara. Enggak tahu apa-apa tapi ngomong enggak berhenti. Seperti kaleng kosong yang digeret di jalanan. Bunyinya enggak berhenti-henti dan bising. Itulah Yahya Waloni. Kita saksikan video-videonya. Wah, dengan semangat. Berapi-api gebrak meja. Teriak-teriak. Tetapi apa yang diungkapkan adalah pendustaan semuanya. Orang yang sombong, orang yang bodoh banyak bicara sehingga dia berdusta pun dia tidak tahu, dia tidak sadar bahwa dia sedang mendustai orang banyak. Dan itu namanya menyesatkan orang. Ya. Jadi Yahya Waloni, kamu orang bodoh yang banyak bicara maka banyak buat pelanggaran dan kamu terlalu sombong. Kamu katakan bahwa kamu tidak pernah sakit, tetapi kamu katakan bahwa kamu sakit dan sakitmu itu parah sampai ada anak kecil mengatakan mau mati ya dan kamu tersinggung. Kamu ngancam penggal kepala anak orang. Padahal apa kata anak itu betul.
mati dah, Pak. Mau mati dah. Sesungguhnya kematian itu yang kami cari. Nah, bukan kehidupan. Kalau kehidupan dunia ini ngapain saya capek-capek nggak tidur-tidur? Karena kamu adalah seorang pendusta, maka kamu menutupi kedustaanmu dengan mengancam orang yang ingin mengatakan kebenaran. Anak kecil itu mengatakan kebenaran. Jadi berhentilah untuk berdusta. Oleh karena itu, Yahya Waloni ini adalah anak pendusta. Pendusta di sini adalah iblis. Jadi iblis adalah bapaknya Yahya Waloni. Di dalam Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-44 berkata, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi Yahya Waloni mengatakan bahwa aku tidak pernah sakit. Ternyata dia berdusta. Dia adalah pembohong dan begitu sombongnya dia. Dia orang bodoh yang menggali lubang, terperosok sendiri ke dalam lubang itu. Dia berdusta karena memang di dalam diri Yahya Waloni tidak ada kebenaran. Karena gennya iblis merasuk dia, menguasai dia. Jadi dia melakukan kehendak bapaknya yang adalah pendusta. Ada pepatah mengatakan bahwa buah pohon itu tidak jatuh jauh daripada pohonnya. Artinya kalau anak iblis, maka sifat-sifat karakter, pola pikir, cara pandang, tingkah lakunya adalah mencerminkan iblis. Maka dia mengancam mau penggal kepala orang, dia nantang orang berkelahi, caci maki orang, menghujat sana sini. Tapi tidak merasa berdosa karena memang itulah sifat karakternya Yahya Waloni. Bahkan di video lain dia katakan memang dia begitu dari kecil, suka mencemooh, suka mengolok. Tidak ada kebenaran dalam diri Yahya Waloni. Jadi kalau seorang pendusta, apakah kita bisa mempercayai seorang pendusta? Maka sayang sekali saudara-saudaraku muslim. Masa engkau mau mendengarkan seorang yang berceloteh dengan kedustaannya? Mana mungkin ada seorang pendusta itu ada kebenaran, ada kejujuran. Anda dibohongi mentah-mentah oleh Yahya Waloni. Yang angkuh sombong selalu menonjolkan dadahnya, menantang orang berkelahi sana sini. Kalau nantang orang jangan di YouTube. Datangi orang, nantang orang. Kemudian jangan bawa masa, datang sendiri. Kalau Anda datang dengan saya, badan saya kecil begini, tapi mari kita adu ketangkasan. Jadi Yahya Waloni, kamu adalah pendusta, anak pendusta yaitu iblis. Karena engkau ketika berkata dusta, itu atas keinginanmu sendiri, keinginan dirimu, kehendak dirimu. Karena engkau telah melakukan apa yang diinginkan oleh bapamu yaitu iblis, untuk menipu saudara-saudara kami muslim yang tulus hatinya, yang ingin mencari kebenaran. Tapi karena kamu tidak tahu kebenaran, engkau tidak tahu isi Al-Quran, engkau tidak tahu isi hadis, engkau hanya merekayasa segala hal untuk menipu orang, mendustai orang.
Jadi bertobatlah sebelum azab datang kepadamu lebih parah seperti di dalam videomu. Dan kamu punya satu penyakit yang tidak tersembuhkan hingga hari ini, di mana kalau kamu selalu berbicara itu kepalamu begini-begini. Kamu tahu penyakit apa itu? Nanti kita bahas di video berikut. Penyakit apa yang kamu derita saat ini? Ya, saya masih sehat. Kenapa? Dan nanti kamu akan sama seperti di videomu yang bilang begini. Kena COVID kayak gini. Nah, begitu nanti kamu seperti itu. Sebelum itu terjadi pada dirimu, bertobatlah karena kematian itu datang tidak ngomong, pergi tanpa pamit. Bertobatlah kembali kepada Yesus Kristus sebagai Sang jujur, jalan yang lurus, jalan kebenaran dan hidup. Maka engkau akan punya kebenaran. Bagi saudara-saudara yang sudah menyaksikan video ini, jangan lupa untuk like, kemudian subscribe, komentar di kolom komentar. Saya akan dengan setia untuk menjawab setiap komentar Anda. Apapun komentar Anda, saya akan setia untuk menjawabnya. Share kepada teman-teman yang lain agar mereka tidak dibohongi atau didustakan oleh Yahya Waloni atau orang-orang sekelas dia. Dan bunyikan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video yang terupdate. Sampai jumpa pada video-video berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Shalom.